Ini kita bakal ngobrol sama Bro Hengki dan juga Bro Ivan. Ya, kalau misalnya Bro Hengki udah nggak usah dikenalin. Mungkin dia udah bosan datang ke sini. Walaupun ini startup pertama yang dia itu di ruangan ini. Kalau misalnya Bro Ivan, beliau adalah Head of Investment dari Henan Asset. Bener ya? Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Henan, mungkin yang di teman-teman retail lebih sering dengar itu adalah Henan Sekuritas ya, yang udah pernah ngebantuin buat underwrite beberapa saham-saham kayak misalnya Cuan, Das, Ratu, Fore, CDIA gitu ya. Jadi ya pasti teman-teman di sini berterima kasih juga sama Henan. Banyak yang udah dapat bisa jajan-jajan ya kan, pasukan-pasukan 2 lot, 3 lot. Yang penting bisa dapat screenshot plus 1000%. Tapi boleh ini nggak mungkin sedikit kasih konteks dari Bro Ivan ya, udah kerja di Henan berapa lama, lalu di market udah berapa lama? Ya, saya udah di market tuh sejak 2012. Jadi mulai dari analis di Trimegah waktu itu, lalu saya ke Maybank Asset Management, sempat ke Deutsche Bank, kemudian akhirnya ke Henan Asset. Saya di Henan Asset sudah 3 tahun depan lah ya, Mei saya udah 3 tahun di Henan Asset. Oke. Nah terus kalau misalnya dari dulu ya, kita ngomongin pertama kali sih ya. Udah berapa tahun jadi kira-kira total? Almost 3 years. Bukan di Henan ya, maksudnya di asset management. Oh, since 2012, so that's 2012. 13 tahun. years. Nah, boleh share nggak sih kira-kira perbedaannya apa? Kayak cara orang tuh investasi dari dulu sampai sekarang, ada perubahan yang signifikan nggak gitu? Oh, banyak sekali sih. Jadi ini cukup panjang. Cuma saya simple ya. Iya. Intinya kalau di institusi lain, aset manajemen lain, kita akan lebih banyak fokus ke risk manajemennya. Dan atau risk based approach ya. Sedangkan di Henan Asset kita mungkin lebih melihatnya dari risk adjusted return-nya tuh bagaimana cara kita bisa maximize. Oke. That's the simplest way to explain it. Iya, iya. Orang kayak nggak mudeng deh. Risk adjusted return apa? Oke, mungkin gini deh. Kita lebih adaptif di Henan. Iya. Itu yang mungkin paling signifikan perbedaannya. Apakah maksudnya lebih adaptif, i.e. lebih terbuka dengan saham-saham Konglo? Question. Kita melihat saham-saham Konglo itu sebetulnya sudah lama sekali. Sebelum animo di saham Konglo ini ada. Dan kebetulan kan memang partisipasi retail itu significantly sekarang tumbuh besar ya sejak COVID. Jadi memang saham Konglo ini memberikan animo yang berbeda ya dibandingkan saham-saham yang kita bisa bilangnya saham-saham konvensional atau saham-saham LQ45. Iya. Jadi pada saat retail participation naik, ya salah satu cara kita adaptif ya kita juga bisa menambah porsi kita di saham-saham Konglo, atau memang kita sudah punya dari dulu, ya kita teruskan saja. Iya, iya. Kalau misalnya Ki gimana Heng? Lu ngelihat HP gimana kalau misalnya HP beli gitu? HP ya, tentu smart money yang populer ya, favorit retail lah sekarang gitu. Dan kalau kita tahu saham broker HP kan, tapi melalui ada di fund fact sheet di Henan Asset, itu Petro salah satu yang kita suka ya, tentu kita mengikutinya biasanya. Iya. Jadi kita partisipasi ke fundnya lagi kayak gitu, tapi secara beli sendiri. Oh. Jadi ini apa ya? Mungkin ini mungkin definisi Remora nih, ngikutin. Follow the whales gitu kan. Follow the whales. Kalau misalnya gue follow orangnya aja. Kita juga ngikutin kok. Kita juga pasti ngikutin, memperhatikan lah apa yang foreigners are doing, atau asing yang mereka melakukan apa, mereka beli apa, flow-nya seperti apa. Kita juga ikutin kok. Jadi kita nggak semata-mata cuma lihat fundamental gitu. Iya, iya. Nah ini menarik kan, soalnya kalau misalnya kita ngomongin dulu pertama-tama, at least waktu gue pertama kali lulus kuliah lah, dan pertama kali waktu diajarin di kuliah, selalu kan fundamental based banget gitu, kayak benar-benar harus ngitungin yang murah, tapi kadang-kadang yang murah juga nggak kemana-mana kalau misalnya sekarang ini gitu ya. Kayak di titik apa sih, itu tuh ada perubahan yang jelas gitu, yang dari yang fundamental based jadi flow based gitu, kayak kapan itu berubahnya, dan gara-gara apa? Mungkin titik mulanya di COVID ya. Kalau kita lihat ya, kenapa? Soalnya pertumbuhan global dan termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu bisa kita bilang new normal ya. Jadi ada restrukturisasi yang cukup signifikan, itu kemudian di-follow dengan, kalau kita perhatikan di global ini kan ada deglobalization, artinya mungkin sederhananya negara-negara ini mulai mentingin diri sendiri dulu daripada global trade. Nah,
pada saat itu terjadi, growth itu menjadi suatu tantangan untuk banyak negara dan Indonesia salah satunya. Jadi kan kalau untuk saham-saham fundamental kita perlu growth. Asing untuk beli ke pasar Indonesia itu perlu growth. Mereka semata-mata sebetulnya membeli growth kan, bukan beli dividen, bukan beli valuasi murah. Nah, pada saat sejak 5 tahun terakhir ini kan pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin secara struktural blueprint-nya ini perlu terus dikembangkan ya, intinya sekarang belum optimal gitu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan business cycle, dan kemudian juga pertumbuhan kalau kita lihat earnings-nya dari perusahaan-perusahaan fundamental ini makin lama ya makin stagnan atau bahkan ada yang menurun. Ya oleh karena itu ya kalau di saham Konglo ini kan beda. Mereka ini pada saat ekonomi menurun, mereka tuh bisa dibilang punya capital access yang paling baik dibandingkan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Pada saat mereka punya capital access yang baik, mereka bisa fokus pada pertumbuhan kan, baik secara organik maupun inorganik. Makanya menarik gitu ya dibandingkan dengan saham-saham yang mungkin secara silo bisnisnya besar tapi silo gitu. Boleh ini nggak kasih konteks ke teman-teman? Tadi organic versus inorganic, artinya apa itu? Oh, inorganic simply M&A misalnya seperti itu. Organic ya membesarkan bisnis yang sudah ada gitu ya, supaya earnings-nya bisa berlipat misalnya. Ya, ya. Ini kalau misalnya Hengki, gue pengen tanya dari lu ya. Kalau misalnya invest, lu tuh baru ngecek isinya Henan Asset apa aja sebelum podcast ini, atau kalau misalnya lu invest, lu setiap bulan juga ngecek ya, ini masih ada Petro nggak gitu, masih ada brand nggak? Saya hampir tiap kali keluar fund fact sheet pasti ngecek dari Henan Assetnya Oh, sendiri. salah satu sontarnya nih berarti. Thank you. Salah satu yang ngedownload nih berarti. Nah, jadi sebenarnya ada yang menarik yang mungkin saya naikkan ke Pak Ivan juga ya. Kan kalau misalnya saya retail ya follow smart money gitu kan. Salah satu smart money-nya ya asset management. Yaitu ya dalam konteks ini kebetulan banget ya Henan Asset gitu. Pilihan saya kan banyak nih. Whales-nya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau Pak Ivan sendiri kan katanya juga follow flow ya. Ya. Nah, kan follow flow kan artinya follow whales-nya. Nah, ini bukannya pilihannya semakin sedikit ya kayak gitu. Itu pemilihannya gimana tuh? Sebetulnya kita whales atau mengikuti flow yang dari whales ya kalau di konteks misalnya di kripto ya. Kita melihat itu sebagai salah satu komponen aja. Oke. Jadi misalnya pada saat kita beli saham fundamental, itu sangat amat penting flow itu terjadi, flow asing. Oke. Soalnya kita tahu misalnya di teman-teman kita aset manajemen lain, posisi misalnya perbankan, itu mereka kan harus benchmarking dan bobot-bobot bank kan sangat besar ya, jadi mereka harus punya bobot yang relatif signifikan di portofolio mereka. Jadi kalau dibilang mereka bisa nambah, bisa, tapi mungkin nggak banyak. Gitu ya. Mungkin sekarang sudah berubah ya karena banks-nya sedang under pressure. Performance-nya ya, dari price performance-nya. Nah, kalau supaya saham perbankan itu bisa naik secara signifikan, selain dari misalnya ada institusi yang saat ini belum beli, bisa dana pensiun dan sebagainya, itu membantu, tapi akan lebih signifikan lagi kalau misalnya ada flow asing. Nah, untuk Konglo Stock mungkin porsinya tidak sesignifikan itu, tapi kita perhatikan hedge fund ngapain. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin flow, contoh kalau misalnya dari bank, kan susahnya kan kadang-kadang net flow asing itu apa yang dilihat gitu. Apakah itu daily, monthly, kayak pembuktiannya apa bahwa ini tuh, wah flow-nya ini bakal konsisten gitu. Soalnya kadang-kadang mereka udah masuk, minggu depan mereka keluar gitu. Nah, itu memang cukup sulit sih, tapi kita coba lihat itu sebagai volume momentum aja sih. Jadi kalau kita lihat dari if we look at satu minggu ya misalnya, dan kemudian 1 bulan dan 3 bulan, apakah ada perubahan yang signifikan, ya mungkin itu bisa jadi satu indikator, tapi kan harus dicocokkan juga sama perkembangan dari harga sahamnya dan juga berita yang ada kan gitu ya. Dan tentu informasi yang kita tahu juga ya, apakah make sense atau enggak. Nah, pada dasarnya hedge fund itu biasanya lebih short term daripada long only fund. Biasanya long only fund ini bisa pegang sahamnya at least 2 tahun, 3 tahun. Ada dulu klien saya di salah satu tempat saya bekerja, Deutsche Bank, itu bisa pegang 5-7 tahun satu saham. Jadi tergantung gitu. Nah, kalau misalnya dari Henan Asset kayak gimana? Kayak POV-nya ya. Misalnya kan
mungkin kalau misalnya kebanyakan retail, kalau misalnya mereka dapetin saham-saham Konglo yang bisa naik 100% gitu atau 50%, mereka udah happy tuh. Ya mereka sebulan, 2 bulan udah thank you very much gitu lah. Nah, kalau misalnya dari Henan Asset, apakah kan kalau misalnya aset manajemen yang lain kebanyakan kan tipenya itu buy and hold, apalagi kalau misalnya size-nya udah di titik tertentu sulit untuk mereka keluar masuk. Gitu. Kalau misalnya dari Henan ininya kayak gimana ya dari segi investment tesisnya gitu, holding periodnya gitu. Oke. Jadi salah satu, mungkin bukan salah satu ya, tapi core filosofi dari Henan Asset adalah kita sebutnya long bias. Artinya kita mencari perusahaan yang punya prospek jangka panjang. Tapi jangka panjangnya juga harus dilihat dari berapa layer nih. Kemungkinan dia bisa grow atau outgrow competition-nya. Jadi kita nggak coba cari satu saham yang oke, long term-nya bagus, tapi misalnya dia di organik saja. Atau misalnya, kita tahu saham ini mau masuk MSCI, tapi apa cerita berikutnya? Jadi kita mau ada paling tidak ada 3 layer. Pertumbuhannya apa? Gitu. Jadi dengan itu kita akan nyaman untuk pegang. Oh ya udah, kalau ada fluktuasi, ya kita akan stay aja di posisi itu. Kalau misalnya kita ini ya, kan gue nggak pernah kerja di asset management, jadi nggak punya pengalaman dari segi equity researcher, mereka kerja kayak gimana segala macam. Cuman dari apa yang gue paham, mereka itu tuh memberikan price target berdasarkan potential growth. Misalnya, contoh kalau misalnya kita ngomongin digital bank A, digital bank A misalnya sekarang 300M gitu misalnya. Lalu mereka ada certain activities yang mereka bisa naikin, mereka punya net interest margin, atau mereka punya omset, atau mereka bisa ngurangin cost sehingga mereka punya profit misalnya naik 100 miliar jadi 33% gitu misalnya. Nah, itu yang mengakibatkan mereka bisa memberikan sebuah price target berdasarkan mereka punya prediksi ke depannya dari segi profit bakal kayak gimana. Nah, kalau misalnya dari Henan sendiri itu memberikan price target atau cara you guys view ke depannya itu kayak gimana gitu. Soalnya kalau misalnya saham Konglo gimana caranya kita pakai DCF atau future cash flows gitu. Sebetulnya pakai DCF bisa, tapi tenolnya bukan tahun ini atau bukan tahun depan. Mungkin 5 tahun dari sekarang gitu cara ngelihatnya. Jadi kita melihat lebih dari aset expansion-nya akan seperti apa dan apakah inline dengan business plan atau dengan ekosistemnya seperti itu. Jadi ya memang a bit more tricky, tapi kita memang harus punya hubungan yang baik ya dengan perusahaan-perusahaan ini atau konglomerasi ini supaya kita bisa memahami ya rencananya seperti apa sih sebetulnya ke depannya. Ambisinya dari owner seperti apa. Nah, yang dari Bro Ivan tahu, yang biasanya ambisinya apa? Setelah MSCI, then what gitu? Oke. Satu yang paling penting yang menjadi salah satu komponen penting ya dalam saat kita mengambil posisi ya di konglomerasi itu adalah apakah konglomerasi ini berpikir untuk membangun sebuah ekosistem atau tidak. Jadi kalau misalnya di pilihan-pilihan yang ada di saham-saham konglomerasi, sebetulnya atau di konglomerasinya ya, itu yang membangun ekosistem itu nggak banyak. Oke. Satu, yang bisa membangun ekosistem juga nggak banyak. Mungkin karena itu alasannya nggak banyak juga. Tapi kita harus perhatikan misalnya satu ekosistem di oil and gas misalnya. Dia dari hulu atau mulai dari hilir dulu, kemudian dia mulai membangun ke midstream, upstream. Berarti pada saat satu bisnis atau satu segmen bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau mungkin ada capital atau misalnya raise money gitu ya untuk ekspansi di satu komponen, itu akan menguntungkan komponen yang lainnya. Itu yang harus paling penting diperhatikan sih. Jadi kalau cuma satu konglomerasi, satu perusahaan, itu kita harus mempertanyakan next-nya apa. Kalau kita belum dapat jawaban, ya kita nggak melihat ini sebagai salah satu posisi long bias kita. Oke. Pak, izin nanya, kalau misalnya kita retail nih, kan biasanya kalau kita main itu senangnya tujuannya MSCI atau dan sejenisnya. Nah, dan kalau ada 2 periode nih, kalau saya trading belum begitu lama di capital market, mungkin dari sejak COVID. Nah, ada 2 periode yang berbeda. Satu adalah momen-momen ketika udah masuk MSCI, udah pada bubaran. Mungkin itu yang termasuk enggak ekspansi ke ekosistemnya. Iya, gitu. betul. Nah, kalau zaman dahulu itu mainnya gimana dari Henan Asset? Apakah ikutan juga ketika udah mencapai tujuannya selesai bubaran? Enggak sih. Justru MSCI itu buat kita hanya sebagai salah satu titik mula untuk segmen yang tadi saya sebutkan ya. Jadi salah satu segmen dari konglomerasi tersebut. Oke. Kalau
kita investasi di konglomerasi yang mungkin mentalitasnya adalah MSCI keluar, ya itu tentu tidak sesuai dengan tujuan kita lah investasi. Jadi kita hindari sih. Ya, untungnya sekarang dengan MSCI itu memberikan minimum market cap float itu kan lebih dari $1,5 billion sekarang. Jadi itu aja udah susah sekarang. Jadi nggak sembarangan perusahaan itu bisa melakukan itu anyways gitu ya. Jadi harus ada memang bisnis plan yang satu institusi suka dan retail juga suka kan. Seperti itu. Kan kalau ngomongin investasi kan bukan hanya beli ya, kita butuh keluar juga kan Pak. Kalau misalnya kayak sekarang ini kan agak berbeda ya kayak periode sebelumnya, yaitu ketika udah dapat dana dari MSCI, masuk kriteria MSCI, ada yang akuisisi Shell misalnya dan sejenisnya. Nah kalau kayak gitu dari Henan Asetnya melihatnya, wah kapan nih udah nggak cocok dengan tesis investasi kita wajib waktunya keluar. Apakah MSCI ketika dia udah ekspansi dan sejenisnya atau gimana tuh? Jawabannya masih panjang sih sebetulnya kalau kayak gitu ya. Kita melihat perusahaan itu kalau atau konglomerasi itu kalau mungkin saatnya kita misalnya mengurangi porsi kita di konglomerasi tersebut adalah pada saat dia sudah mencapai titik di mana it's too big atau it's super big gitu. Jadi growth-nya itu base-nya jadi terlalu besar sehingga sulit untuk perusahaan ini untuk bisa tumbuh lagi. Itu aja sih. Soalnya kan salah satu keterbatasannya reksadana saham kan juga dari segi kepemilikan saham. Setahu saya itu adalah 10% maksimal di satu emiten gitu ya. Itu untuk konvensional. Jadi kalau syariah kita bisa up to 20%. 20%. Nah, artinya kan tapi kan itu kan juga harus di rebalance terus kan. Misalnya yang dari kita juga tahu yang namanya saham konglomerasi ini naiknya tuh bukannya 20%, 30% gitu. Tapi yang dulunya kita pegangnya misalnya cuman 10%, sekarang bisa bobotnya 40% kalau misalnya kita nggak rebalance gitu kan. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu cara kayak terpaksa jual gara-gara udah hit ceilingnya gitu? Ya, tentu pada saat itu sudah mencapai titik lebih dari regulasi, kita harus punya rencana divestasi atau kita alokasikan ke fund yang misalnya belum memiliki porsi sebesar itu. Ya. Ini ada orang yang nanya nih, awal mula Henan bisa berani invest di Konglo Stocks, bagaimana historinya? Gitu? Wah, ini mau 20 menit juga nggak apa-apa. Ini sebelum saya masuk sih sebetulnya mungkin beberapa saham konglomerasi itu sudah ada di Henan Asset ya. Yang saya pahami itu adalah satu. Sebetulnya tadi sebagian sudah saya sampaikan juga sih kenapa gitu ya di beberapa konglomerasi tersebut. Tapi kita melihat beyond atau melewati atau melampaui apa yang kelihatan di laporan keuangan itu satu kan. Ya kita lihat konglomerasi ini punya ambisi tertentu yang masif gitu ya. Dan dia punya orang-orang yang bisa membantu menstruktur rencana tersebut. Jadi memang salah satu proses investasi kita ya kita harus ketemu dengan mereka dan memahami orang-orangnya ada nggak yang bisa eksekusi. Eksekusi ini paling penting. Rencana satu, eksekusi ini yang kenyataannya kan harus terjadi ya. Jadi itu sih komponen dari manajemennya yang kita perhatikan dan kita suka ya kita masuk. Seperti itu sih. Kalau misalnya tadi kan Henan dari Henan Asset share POV mereka, cara mereka exit. Kalau misalnya lu exitnya kapan, Heng? Kalau saya exitnya rata-rata udah MSCI biasanya, tapi ada gameplay, ada struktur perubahan tadi. Kalau misalnya pada zaman dahulu, bukan zaman dahulu ya, maksudnya beberapa tahun yang lalu ketika MSCI pada rata-rata bubaran. Ada banyak saham yang dari 1.000 ke 20.000, MSCI balik lagi ke 1.000. Nah, tapi kalau sekarang itu beda gitu gameplaynya. Masuk MSCI, akuisisi ini, akuisisi itu. Jadi duitnya dimuterin untuk bisnisnya. Nah, tapi saya biasa tetap main kayak gitu. Itu tetap, betul. Itu betul sekali. Nah, terus kalau misalnya itu gimana? Berarti makanya kalau misalnya gitu belakangan ini kalau misalnya udah masuk MSCI, lu masih bisa consider untuk beli lagi, nambah lagi gitu. Kalau dulu ketika udah masuk MSCI kayak end of game. Kalau sekarang masuk MSCI bukan end of game gitu. Kayak beberapa saham yang baru masuk November ini kan setelah MSCI masih tetap aja ada sesuatu, masih ada growth-nya juga dipakai dananya. Jadi gameplaynya berbeda.
Gitu. Seharusnya tuh kalau misalnya kayak gitu POV dari MSCI atau dari indeks tuh harusnya mereka lebih happy dong ya. Soalnya kan ya bisa dibilang mereka bukan dijadikan exit liquidity-nya gitu. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Sangat betul. Jadi seperti tadi saya juga sudah bilang, mahal sekali loh untuk masuk MSCI. Kalau memang tujuannya hanya untuk exit sih, I think sayang sekali ya. Jadi karena kita benefitnya masuk MSCI kan untuk perusahaan-perusahaan itu dari sisi funding akan lebih mudah, baik secara equity maupun dari sisi hutang. Nah, ini boleh sedikit sharing nggak? Apa sih benefitnya buat perusahaan-perusahaan yang berhasil masuk MSCI? Tadi dari segi obligasi ya gitu kan mereka bisa rilis obligasi. Obligasi itu bisa turun dari berapa persen jadi berapa persen? Mungkin dari sisi nggak ada patokannya sih, tapi pasti akan lebih mudah untuk proses di banknya. Mudah dan lebih murah. Murah mungkin bedanya. Oke, beda 0,5% itu sebetulnya udah signifikan untuk mereka kan? Harus signifikan. Ya, misalnya gitu ya. Beda 1% itu udah luar biasa besar kan kalau kita Bener. billions of dollar gitu kan untuk issue bonds gitu ya. Itu salah satunya sih. Jadi dari sisi kemudahan ke minta misalnya hutang ke bank itu juga beda. Iya. Kalau misalnya ke isu obligasi juga lebih mudah sedikit lah kalau ada di. Ya mungkin dari gue pengen nanya ini sih kayak kira-kira kalau misalnya dari segi kepentingannya Konglo ya mereka tuh mau masuk ke MSCI lebih ke yang mana? Lebih apakah untuk mereka dapetin cash-nya kah? Atau mereka lebih dapetin recognition-nya ini udah MSCI? Atau mereka jadi bisa dapetin bonds yang lebih murah rate-nya? Lebih kayak mana? Tapi mungkin dari gue sedikit sharing konteks ke teman-teman ya kayak kenapa menurunkan 1% dari segi obligasi itu sangat-sangat penting buat orang. Mungkin kalau misalnya kita ngelihatnya ya cuma 1% gitu kan. Tapi yang namanya cost of fund itu juga ada korelasinya dengan mereka punya investment yang mereka bisa ambil. Soalnya kan semua orang punya required rate of return gitu kan. Misalnya nih, kalau misalnya kita ditawarin proyeknya itu 10%. Tapi kalau misalnya kita itu pinjem bunga aja harganya 9%, ya ngapain gitu? Lu kerja bakti, gitu kan, cuman buat bayarin bunga bank gitu kan. Tapi kalau misalnya lu punya cost of fund itu misalnya 5%, 6%, nah lu tiba-tiba bisa ngambil project-project yang memberikan return itu 10% gitu kan. Nah makanya lu tiba-tiba bisa ngambil proyek-proyek ini yang tidak bisa diambil sama orang lain gitu. Makanya itu penting, salah satu yang penting. Nah cuman dari Bro Ivan kira-kira kepentingannya yang mana gitu kalau misalnya dari Konglo yang pernah ngobrol sama Bro Ivan? Semuanya sih. Oh, semua. Ya pasti mereka coba cari cara untuk punya advantage dibandingkan kompetitor mereka dari sisi capital access kan. Sebetulnya itu aja sih yang paling penting menurut saya. Iya, iya. Nah kalau misalnya kita ngomongin di tahun 2026, itu kira-kira proyeksi kayak gimana? Soalnya kalau misalnya kita 2025 kan IHSG 20% plusnya gitu kan. Tapi LQ45 sama IDX 30 0%. Gitu. Yang party ya kayak Bro Hengki gini lah. Yang party. Thank you Hanan Afsar. Ini remoranya, ini whale-nya nih. Pas duduk di sebelah. Tinggal ngikutin seret. Dua-duanya penting kok. Iya. Nah, kayak gimana tesisnya? Soalnya kan ada orang juga yang bilang, wah ada takut nih. Ya. Ya kan, kayak ini IHSG, kalau misalnya dikeluarin sama Konglo Stocks, IHSG itu practically cuman almost 6.000 gitu misalnya. Sekarang, sedangkan IHSG kita sekarang di 8.000, hampir 9.000 gitu. Kayak tahun 2026, apakah Konglo Play ini masih viable gitu untuk kita enjoy the party? Ini pendapat pribadi saya ya. Dan masih bergerak terus juga. Kenapa Konglo Stock atau retail stocks lah secara general itu bisa sekarang flow atau likuiditasnya itu sangat besar di segmen itu ya. Kalau kita lihat dari siklus bisnis kita kan juga memang baru hit bottom lah mungkin ya, sekarang mau akselerasi kembali gitu ya. Jujur kalau mungkin pengusaha-pengusaha yang punya excess cash saat ini ya alternatifnya main saham. Nah, pertanyaannya pada saat siklus bisnisnya kembali, mereka akan tetap di saham atau mereka akan kembali investasi di bisnisnya mereka lagi gitu ya. Tergantung gitu. Jadi kalau misalnya Konglo Stocks-nya masih bisa deliver growth, ya mungkin masih akan menarik anyways. Dan kemudian dari sisi investor retail bisa aja mereka pindah ke blue chips kan. Atau ke saham-saham LQ45 juga gitu untuk balance gitu, karena kan memang sudah murah tapi problemnya murah tapi tanpa growth yang signifikan kan, yang mungkin kita cari kalau yang double digit growth dari sisi mungkin belasan persen growth aja tuh udah susah gitu carinya kalau di LQ45 gitu ya. Tapi kalau pada
kita kembali ke misalnya pre-2018 gitu, growth-nya masih bisa di atas 20%, ya menarik kan gitu. Sebetulnya kita beli saham yang valuasinya di bawah 10 kali PE gitu ya kan. Ya tentu nanti akan ada rebalancing, itu pasti. Nah pertanyaannya kapan kan, tahun 2026? Kalau menurut saya di paruh pertama itu masih retail driven. Kalau pada saat misalnya pertumbuhan Indonesia ini bisa kembali mungkin akselerasi secara perlahan gitu, mungkin akan di paruh kedua akan different ya. Kedua, dari sisi global juga likuiditasnya seperti apa nih? Carry trade-nya gimana gitu ya. Mungkin saya nggak usah jelasin terlalu banyak, cuma maksudnya intinya dari sisi likuiditas global akan support tidak untuk fund manager yang di asing atau di Amerika atau di Eropa ini, mereka mau nggak beli Asia dan Indonesia khususnya. Sekarang sih mereka sudah beli Asia, tapi Indonesianya masih ketinggalan dari bandingan yang lain. Apa yang bikin mereka segan untuk masuk dengan jumlah yang signifikan? Soalnya kan setahu saya bahkan kayak dari obligasi maupun saham asing itu sebenarnya exit kan di tahun 2025, net outflow. Betul. Ya. Apa yang mengakibatkan mereka ini kayak kan contoh misalnya kan Pak Purba memberikan beberapa kebijakan lah gitu dengan naikin likuiditas 200 plus 70-an triliun gitu misalnya. Nah, apakah mereka lagi pengen menunggu hasil itu kayak gimana, which is ada time lag atau kayak gimana? Itu satu. Tapi kalau kita lihat komponen GDP kita kan 50-53% itu consumption. Sisanya government investment, kemudian ada private investment, ekspor-import kan. Pertanyaannya tiga itu sih sebetulnya. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita hanya consumption driven, simple, middle class-nya bisa grow nggak? Itu belum bisa mungkin dijawab ya oleh investor-investor asing itu. Mereka belum punya keyakinan di situ gitu ya. Dari sisi investment, kita upside-nya banyak sekali, gitu, besar sekali. Nah, pertanyaannya bisa deliver nggak? Jadi mungkin itu sih yang masih jadi pertanyaan sih untuk Indonesia ya, oleh investor asing. Mereka butuh proof gitu bahwa itu bisa deliver, growth-nya beneran ada, baru mereka willing buat masuk lagi gitu. Dan sebetulnya kan program pemerintah sekarang ini sudah cukup bagus lah. Cuma tinggal eksekusinya memang perlu diperbaiki dan juga dari sisi intensitasnya juga mungkin bisa diperbaiki lagi gitu ya. Kalau misal dari ini ya kan ada secara teori kalau misalnya kita ngomongin textbook ya, kalau misalnya ada sebuah market crash, biasanya kan saham-saham yang murah yang bisa memberikan misalnya per 9, per 10 itu bisa jadi mereka punya floor. Itu soalnya kalau misalnya kita ngitungin dividennya, ya dividennya mereka bisa dapat 9%, 10%. Sehingga kalau misalnya lagi market crash akan relatively mungkin tidak masuk akal kalau misalnya kayak BBCA bisa ngasih dividen yield 20% gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin saham-saham konglo kan gara-gara pernya tinggi, ada nggak sih sebuah fear kalau misalnya lagi ada market crash tuh bisa jatuhnya tuh nggak ada floor-nya gitu jadinya? Kayak kapan kira-kira Henan tuh bakal reduce posisi gitu misalnya? Kita sebetulnya tactically tetap kok ada reduction atau penambahan atau pengurangan dari saham-saham yang kita miliki juga. Kita nggak statis seperti itu aja. Kita juga melihat pada saat kita harus take profit, kita akan take profit anyways gitu. Tapi bedanya adalah kita akan keep some position dan kita akan rebuild lagi nanti pada saat kita melihat kita sudah memahami katalis berikutnya, kita akan tambah add position lagi. Sebetulnya kan seperti itu ya. Nah, kalau menjawab apakah valuasi yang misalnya persepsinya mahal, ya itu kan tentu karena fundamentalnya ini memang sedang in progress. Nah, makanya kita harus kembali lagi, emiten atau konglomerasi ini bisa eksekusi tidak gitu. Kalau memang eksekusinya bagus, ya kita punya floor-nya di situ gitu. Jadi kita melihat kalau dia sudah akuisisi aset A, terus sudah menghasilkan earnings. Lalu kita memahami bahwa ada rencana berikutnya. Ya kita harus lihat track record-nya kan bisa dieksekusi tidak gitu. Disiplin dari sisi finansialnya seperti apa? Apakah dia membeli pada saat barangnya atau perusahaannya lagi mahal misalnya akuisisinya gitu, atau dia beli pada valuasi yang murah? Itu kan juga bisa jadi indikator ya. Memang ada risiko seperti itu sih pada saat terjadi crash. Tapi pada pengalaman saya, pada saat crash, ya semuanya juga turun sih.
tinggal kita bagaimana. Kayak Manage kemarin itu tuh, aja sih. waktu Petro crash, dibeli tuh sama dia. Itu kan Iya. trust. Iya. Itu kan berarti ada trust di eksekusi dari sisi PTRO-nya kan. Simple saja. Kalau misalnya dari lu gimana? Kayak kapan, apa sih kayak warning sign yang waktu menurut lu, oh it's time to exit, cash out gitu kan? Kalau saham konglomerasi nggak pernah ku exit semua.